Pemirsa yang diberkati Tuhan, puji Tuhan bahwa hari ini kita kembali bersua di dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya adalah program pembelajaran untuk mengajarkan dasar-dasar iman Kristen terhadap kita semua. Dan kali ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya hadir dalam format yang lain, yakni dengan membahas kisah di dalam film Kisah Kasihnya. Film Kisah Kasihnya adalah film yang diproduksi oleh Pijar TV tahun 2024. Dan film itu mengangkat perjalanan seorang yang dipanggil oleh Tuhan, lalu dipersiapkan dan diutus oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang, membawa orang kepada Kristus. Dan di dalam cuplikan-cuplikan film itu ada banyak hal yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita kalau kita bahas lebih dalam. Dan karena itulah program Ku Tahu Yang Ku Percaya kali ini itu dengan ciri membahas cuplikan-cuplikan film itu. Nah, kalau saudara belum pernah menonton film itu, nah segeralah tonton film ini, berkunjunglah ke YouTube channelnya Pijar TV. Saudara bisa ketemu film itu di sana atau di layar Anda ada barcode, silakan scan dan tonton filmnya. Dan kami juga mau berterima kasih untuk setiap saudara yang telah berkontribusi sehingga film itu bisa diproduksi dan sudah ditonton oleh banyak orang. Dan kali ini juga kami akan membahas di dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya cuplikan-cuplikan dari film itu. Dan karena itu akan disebarkan kepada banyak orang untuk membangun konsep misiologis Kristen yang sesungguhnya. Nah, kami tetap beri kesempatan kepada saudara-saudara yang mau ambil bagian dalam pelayanan ini. Ada nomor rekening di layar Anda, silakan saudara memberikan persembahan saudara yang dipergunakan untuk penyebaran semua pengajaran firman Tuhan ini. Nah, bertolak dari film Kisah Kasihnya, hari ini kita akan membahas lebih lanjut. Ya. Ya, Pak Isra, film ini kan kita bicara tentang film Kisah Kasihnya ini banyak bicara tentang agama, banyak bicara tentang penginjilan gitu kan Pak. Nah ini ada satu hal yang saya mau tanya nih Pak. Kadang-kadang seringkali ada jemaat dalam gereja atau ada orang teman kita yang sama Kristen, seringkali mereka bangun hubungan dengan orang-orang yang mungkin nggak seiman. Terus kita kasih tahu bahwa nggak bisa, harusnya pacar itu harus seiman. Lalu mereka punya alasan lain. Justru saya nih bangun hubungan dengan mereka ini sambil menginjil juga supaya mereka juga akhirnya bisa kenal Yesus lewat hubungan kita. Nah, sepertinya kan kedengarannya positif nih Pak. Kalau menurut Bapak gimana nih Pak? Bangun hubungan, percintaan, dan juga sambil melakukan bangun hubungan juga sambil menginjil gitu loh Pak. Ya. Memang ada beda tipis antara kebenaran dan pembenaran. Asik. Ya. Yang penting di dalam iman Kristen itu, etika Kristen itu bukan hanya tujuan, tapi cara mencapai tujuan. Ya. Kalau tujuannya salah, ya, cara yang dipakai kelihatan benar, tujuannya salah ya tetap salah. Kalau tujuannya benar, tapi dilakukan dengan cara yang salah, ya tetap salah juga. Ya, cara yang salah tidak bisa dibenarkan hanya karena tujuannya benar. Nah, coba kita lihat Alkitab ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Nah, seringkali ayat ini dipakai untuk mengajarkan bahwa seorang Kristen, dia tidak boleh menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau dia memang sungguh-sungguh seorang percaya kepada Kristus, dia tidak boleh menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Di dalam episode sebelumnya itu sudah saya jelaskan ya, bahwa sebenarnya di dalam pernikahan Kristen ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk menjadi duta Kristus dan jemaat. Suami menjadi duta Kristus, istri menjadi duta jemaat. Sehingga hubungan yang terjadi pada suami dan istri
itu sebenarnya harus merefleksikan bagaimana hubungan Kristus dan jemaat. Sehingga itu hanya bisa dilakukan kalau dua orangnya adalah orang percaya. Nggak bisa tahu-tahu satu bukan orang percaya, lalu dia bisa menjadi duta dari Kristus atau duta dari jemaat. Maka pernikahan beda agama itu sebenarnya gagal mencapai tujuan pernikahan Kristen. Tapi yang penting adalah begini, di dalam teks itu dia tidak bilang bahwa tidak bicara khusus pernikahan. Coba kalimat pertamanya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang Ya. dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah sekarang pacaran dengan orang yang tidak seiman, itu kan sudah menjadi pasangan nggak? Ya. Ya sudah menjadi pasangan juga. Jadi sebenarnya adalah yang dilarang itu bukan hanya menikah dengan orang yang tidak seiman. Tapi bahwa pacaran dengan orang yang tidak seiman pun itu telah menjadi pasangan yang tidak seiman. Dengan kata lain, orang yang menikah dengan orang yang tidak beriman, dia melanggar ayat itu. Dan itu dosa. Tapi orang yang pacaran dengan orang yang tidak seiman pun melanggar ayat itu juga. Buat itu dosa. Tapi dia punya tujuan baik, yaitu untuk menginjil. Dengan kata lain, kalau dari penjelasannya adalah dia hendak mencapai tujuan yang baik, yaitu menginjil, tapi dengan cara yang melawan firman Tuhan. Apakah itu jadi benar? Enggak. Tentu saja tidak. Jadi itulah saya bilang bahwa beda tipis antara kebenaran dan pembenaran. Nah, ada orang yang sudah terlanjur jatuh cinta dan membangun hubungan dengan orang yang tidak beriman, lalu untuk bisa membenarkan praktek itu, lalu dia menambah embel-embel pemberitaan Injil, ya. Lalu juga tidak mutlak, tetapi dalam banyak kasus orang yang memulai hubungan dengan orang tidak beriman, ya mungkin di awal dia punya tujuan seperti itu. Tapi dalam banyak kasus mereka terjerat. Sekarang kalaupun membangun hubungan dengan orang tidak beriman itu salah dan melanggar ayat itu. Berapa lama menjalin hubungan nih? Ya 2 bulan. Ngomongin memberitakan Injil. Oh dia nggak mau. Ya sudah putus nggak apa-apa. Tapi kalau hubungan itu sudah bertahun-tahun dan sudah menjadi ikatan batin yang kuat, tahu-tahu orangnya tidak mau terima Yesus, memutuskan hubungan pada saat itu jauh lebih berat. Karena makin menderita kalau dua orang yang saling mencintai lalu harus berpisah. Ya kan? Udah punya pengalaman gitu nggak? Ya. Sebenarnya alah. Yang diinjili kebenarannya. Ya, sehingga akhirnya ada orang yang memang dia punya niat, ya saya mau beritakan Injil. Tapi pada saat dia beritakan Injil, tahu-tahu pihak sananya menolak. Dia juga tidak siap untuk kehilangan cintanya, patah hati, ya broken heart. Akhirnya ya sudah. Akhirnya dia justru dialah yang mengalah. Ya, ingat ya bahwa cinta itu, cinta bisa menjadi jerat, tapi bukan sarana penginjilan. Ya. Coba kita lihat kasus Salomo ya. Coba mari kita lihat ya 1 Raja-Raja 11 ayat 2. 1 Raja 11 ayat pertama dan kedua. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Lalu terus Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. ayat 4. Ayat 4, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Oke. Kira-kira anak-anak muda sekarang yang pacaran tuh dibandingkan imannya sama Salomo kuat mana sih? Ya, Bijaksananya dibanding Salomo gimana sih? Tapi orang sebijaksana Salomo, yang bahkan pernah mempunyai suatu hubungan yang khusus dengan Tuhan, bahkan Tuhan bertanya kepada dia, toh dia terjerat karena cinta loh. Dan pada akhirnya ya dia dipikat ke sana. Apakah Salomo tidak ingat firman Tuhan? Dia pasti ingat. Tapi saya kira mungkin dia berpikir bahwa dia cukup kuat untuk terseret ke sana.
Ya. Pada akhirnya kita bisa lihat bahwa justru ya di hari tuanya Salomo orang yang pernah menjadi orang yang berhikmat seperti toh akhirnya gagal. Sehingga bahkan akibat daripada hubungannya dia dengan perempuan-perempuan asing itu menjadi masalah besar karena itu berakibat pada dampak pada waktu dia mati. Konsekuensi dari kejatuhannya adalah kerajaan Israel Raya menjadi pecah bagi dua, menjadi kerajaan utara dan selatan. Ya, jadi ingat ya bahwa cinta itu bisa menjadi jerat. Nah, tapi banyak orang mau mencoba membenarkan diri lalu mau menjadikan cinta sebagai sarana penginjilan. Ya, padahal itu saja sudah salah ya. Misi penginjilan itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Ya, kalau kita lihat pergilah jadikanlah semua bangsa muridku ya. Nah, kalau untuk penginjilan saja kita tidak harus memakai relasi pacaran. Ya, toh ada banyak pekerjaan pemberitaan Injil yang berhasil membawa orang menjadi murid-murid Kristus tanpa harus ada dalam relasi hubungan cinta dengan mereka. Karena itulah maka, tapi kalau orang tanya, tapi kan ada kasus loh. Ada kasus bahwa gara-gara orang pacaran, akhirnya dia menjadi orang percaya Kristus. Ya saya juga akui bahwa itu ada ya. Tapi sekali lagi bahwa itu hanya anugerah aja kan. Tapi tidak membenarkan praktek secara sadar mau menjalin hubungan pacaran demi tujuan pemberitaan Injil gitu. Nanti tanya waktu pacaran habis itu memberitakan Injilnya kapan? Nah, kalau segera dan dia nggak mau, apakah kamu langsung putuskan? Atau kita harus bertekun? Nah, makin lama itu makin menjadi jerat. Jadi saya kira ada cara yang jauh lebih alkitabiah untuk memberitakan Injil daripada memilih cara yang salah dan melanggar 2 Korintus 6 ayat 14 tadi. Gitu. Baik, Pak Isra, aku ada pertanyaan. Saya analogikan aku lah. Aku mencintai seseorang yang tidak kenal Yesus. Satu sisi aku ingin orang itu kenal Yesus. Ini belum jadian nih. Kalau aku mencintai dia, aku mau dia jadi pasanganku, berarti aku harus mengorbankan misi penginjilanku karena itu tidak bisa berjalan bersamaan. Kalau aku mau dia kenal Yesus, berarti aku harus mengorbankan perasaanku. Kira-kira mana yang ideal dalam membagi skala prioritas ini? Saya mau dia kenal Yesus, tapi ketika saya pengen benar-benar dalam kontekstual menginjil dalam semua metodologinya, maka saya nggak bisa bawa perasaan yang sebenarnya ada. Artinya saya harus korbankan. Tapi ternyata aku punya rasa nih, rasa. Tapi ternyata orang yang aku punya rasa ini punya kebutuhan mengenal Yesus juga, yang orang lain nggak bisa isi. Jadi aku merasa itu tanggung jawabku. Dan sedangkan kontekstual itu akan sulit ya. Kapan memberitakan Injilnya? Ya pas lagi pacaran ya relatif gitu. Nah akhirnya kan jadi sebuah dilematis, penginjilan yang diutamakan atau perasaan nih gitu loh. Nah mungkin itu yang menjadi dilematis kayaknya banyak orang gitu. Ya. Nah kalau tadi dalam kaitan dengan pertanyaan pertama tadi ya, artinya kalau saya sudah terlanjur menjalin hubungan, baru saya mau beritakan Injil, artinya ya saya melanggar firman dulu kan dengan tujuan. Dan itu kita sudah bahas tadi bahwa itu sesuatu yang salah. Nah sementara kalau saya mau beritakan Injil dan mengabaikan perasaan saya, tidak ada yang salah. Itu benar. Hanya saya yang rugi dalam pemikiran egoisme saya rugi. Jadi itu kita kembali pada pilihan antara ketaatan yang merugikan atau ketidaktaatan yang menguntungkan. Dan disitulah ya jiwa seorang murid, seorang pengikut Tuhan itu diuji kan. Ya. Taat tapi rugi. Ya. Tidak taat dan untung. Nah kita memilih mana? Nah dan sebenarnya kita bukan hanya kasus itu ya, dalam hidup hari-hari itu kan kita selalu diperhadapkan pada pilihan-pilihan
moral seperti itu kan. Tapi ya berbahagialah orang yang menurut Alkitab yang setia, taat, walaupun rugi. Nah, tapi dalam contoh kasus yang Bapak omong bahwa kalau saya belum pacaran, hanya lagi punya hati saja. Ya, gak apa-apa beritakan Injil pada dia. Karena begini, kalau saya nggak beritakan Injil pada dia, kita nggak ngomongin kemungkinan lain dari orang lain ya, tapi anggap saja bahwa antara saya dan dia, ambil tanggung jawab itu. saya ambil tanggung jawab itu. Kalau saya nggak ambil tanggung jawab untuk beritakan Injil, maka apapun terjadi saya nggak bisa menjalin hubungan dengan dia. Tapi kalau saya beritakan Injil kepada dia dan tahu-tahu dia terima dua, Yesus dan aku. Ya artinya ada peluang bahwa cinta saya juga bisa terjadi kan. Tapi kalau saya tidak beritakan Injil, tidak ada kemungkinan Tuhan restui itu. Tapi bahwa saya beritakan Injil kepada dia dan dia terima, tetap ada kemungkinan bahwa Tuhan bisa merestui setelah dia terima Yesus. Tapi kan bukan imbalan Tuhan karena saya sudah menginjil dia harus jadi dengan saya loh. Tapi kan ya tetap bisa saja kan, kalau memang Tuhan kehendaki kan. Ya kan? Nah jadi ya memang kalau dilihat dari itu, peluang itu ya nggak usah bawa-bawa Tuhan, lebih baik pilihan kedua kan. Ya kan? Nah karena yang pilihan kedua, saya taat tapi ada kemungkinan juga dapatkan dia. Ketimbang yang pertama nggak menginjili tapi berhubungan, itu tetap salah. Ya, jadi tinggal nanti lihat aja. Ya kalau dia setelah dia terima Yesus ya. Yang penting dia jangan nanya di awal. Saya di murni. Nah setelah dia terima Yesus. Jadi saran saya ini adalah bahwa mungkin punya ketertarikan ya menjalin persahabatan, tapi menjaga supaya itu tidak kebablasan. Tapi dalam persahabatan itulah beritakanlah Injil. Kalau ternyata dia tolak, bahkan tolak dengan buruk, ya itu sebagai tanda juga bahwa memang Tuhan nggak menghendaki saya dengan dia. Tapi kalau dia sampai terima, ya ada kemungkinan masih butuh tes yang lain atau ujian yang lain untuk memastikan bahwa dia Tuhan berikan. Tapi kalau dia sudah nggak terima Yesus, apalagi setelah menolak Injil secara kasar, dan gara-gara itu dia benci Yesusnya sekaligus kitanya, ya itu sebenarnya sudah tanda bagi kita bahwa dia bukan orang pilihan. Baik orang pilihan diselamatkan maupun pilihan buat saya. Nah, begitu. Ya ini anak-anak muda ini juga penting untuk memperhatikan hal ini ya. Karena ya kita hidup dalam zaman semacam ini dengan penuh tantangan sendiri. Nah, perlu menguatkan iman ya kepada Kristus dan jangan tukar Kristus dengan apapun ya. Pendeta Budi Asal itu pernah bilang begini dalam salah satu seminar yang saya ikut, dia bilang, secinta-cintanya kamu pada laki-laki itu, ingatlah bahwa laki-laki itu belum pernah mati buat kau. Ya, dan ya kalau mau cari sosok yang betul-betul sudah mati dan mengasihi kita, ya Tuhan. Karena itu jangan korbankan Tuhan demi yang lain. Tuhan Yesus bilang, barang siapa mengasihi aku, maksud bapak, ibunya, saudara laki-laki, saudara perempuan, lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Ya. Jadi taruh Tuhan di atas, setelah itu baru yang lain. Ya. Menarik. Nah Pak, bicara soal penginjilan nih Pak. Kadang-kadang ada orang yang ketika dia mau bagikan tentang kabar baik, bagikan tentang Injil gitu Pak ya, ke temannya atau sahabatnya yang berbeda keyakinan, seringkali menggunakan ayat-ayat di kitab suci mereka untuk memasukkan peluang atau masukkan peluang untuk memberitakan Injil tuh Pak. Nah, menurut Bapak gimana Pak? Sebenarnya apakah itu sah-sah aja untuk kita mengeksposisi, mencari kelemahan atau justru mencari ayat-ayat yang mendukung di dalam kitab agama yang lain untuk kita akhirnya bisa menjadi peluang untuk masuk memberitakan Injil Pak? Ya, ini kita kembali kepada pembahasan-pembahasan dalam episode-episode sebelumnya, bahwa sebenarnya kita menggunakan kepercayaan tertentu dari sebuah agama atau sebuah kepercayaan hanya untuk melihat celah pintu masuk. Itu oke. Tetapi itu pintu untuk memasukkan Injil. Tapi itu bukan Injil.
Nah, ini yang harus kita hati-hati. Ya. Nah, ada orang-orang tertentu yang dia dari agama yang lama, lalu dia menggunakan kitab suci dari agama lamanya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang dalam agama lamanya. Tapi yang dia beritakan, yang Injil yang dia maksudkan itu adalah Injil yang ada di dalam kitab suci agamanya. Secara tidak sadar, kalau itu dilakukan semacam suatu pengakuan bahwa apa yang ada di dalam kitab suci agama yang lama itu juga adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, itu bahayanya. Maka disinilah waktu dalam pembahasan sebelumnya, hati-hatilah supaya kita tidak jatuh kepada sinkretisme atau perpaduan. Kontekstualisasi itu berbicara tentang cara menemukan pintu masuk bagi Injil. Tapi inti Injil tidak boleh dirubah. Kita coba lihat Roma 1 ayat 16 ya. Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah. Nah, ini dalam bahasa Yunani yang menarik. Dunamitutheon, kekuatan Allah. Dunamit itu dari kata dinamit itu, meledak, itu ya, bisa menghancurkan bukit batu. Jadi sebenarnya kekuatan untuk mengubah orang berdosa itu ada pada Injil. Sehingga pada saat orang mengganti materi Injil dengan hal yang lain untuk memenangkan orang, dia menggunakan sesuatu yang tidak punya kekuatan. Maka itu menjadi salah. Dan akhirnya sama dengan dia memberitakan Injil yang lain. Nah, kalau sekedar menggunakan kepercayaan tertentu sebagai langkah awal memasukkan, ya, coba kita coba lihat ya, Titus pasal 1. Ya. Titus 1 ayat 12. Titus 1 ayat yang ke-12. Ya. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas pelahap yang malas. 13. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Oke. Di sini Paulus mengangkat kata-kata dari nabi orang Kreta. Lalu dia bilang kesaksian itu benar. Ini kebenaran umum. Ya, karena kita tahu juga ada wahyu umum yang diberikan kepada setiap orang. Itu adalah kebenaran umum. Tetapi nanti kita bisa melihat bahwa dengan kata lain dia memakai kata-kata ini. Tetapi nanti inti Injil yang dia pakai bukan lagi dari nabi orang Kreta ini. Ya, inti Injilnya adalah Injil Yesus Kristus. Dan kata lain ini hanyalah ya kebenaran umum yang dipakai menjadi pintu masuk aja. Ya. Karena itulah janganlah kita menggantikan inti Injil karena itu tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Ya. Oke. Menarik sih. Jadi menyambung yang pertanyaan sebelum dan sesudah ini. Jadi salah satu pintu masuk dari Injil yang dideliver dengan baik kan adalah persahabatan, gitu. Ya. Nah, kalau banyak dari kelompok sebelah kan menyarankan untuk memutus persahabatan, membatasi persahabatan supaya tidak ada lock in lock out gitulah istilahnya. Nah, jadi batasan persahabatan itu yang menjadi tolak ukurnya sehingga pertama itu efektif, ya efektif dalam artian message-nya terdeliver dengan baik, atau yang kedua kan dikatakan juga sambil menjaga diri jangan sampai kita sendiri jatuh dalam cobaan. Nah, batasan-batasan dalam persahabatan itu yang kadang menjadi rancu sehingga orang ada yang benar-benar orang jadi eksklusif gitu, benar-benar membatasi yang sesama doktrin aja pokoknya kan ada istilah kalau kamu ke kanan kamu nggak bisa ke kiri gitu.
ya, dan sebagainya, sehingga tapi kan itu kan menjadi sebuah instrumen yang memang sangat organik dan baik gitu untuk, nah mungkin Pak Isa bisa bantu menjelaskan pattern batasan-batasan yang efektif. Kalau kita mengaca kepada Yesus, Ya. Yesus itu dikenal sebagai sahabat orang berdosa, ya, friend from the sinners, ya. Nah, pergaulannya dia justru dengan orang-orang yang diklaim sebagai orang berdosa, dan akibatnya dia akhirnya diprotes oleh orang-orang ahli-ahli Taurat yang merasa diri, oh dia menumpang di rumah orang berdosa dan lain sebagainya. Nah, tetapi Yesus menjadi sahabat orang berdosa, dia tidak bersahabat dengan dosanya, tapi dengan orang berdosanya. Ya. Nah, lain cerita kalau persahabatan dengan orang berdosa menyebabkan seseorang menjadi ikut berdosa dalam dosanya. Kalau untuk kasus semacam itu, maka Alkitab bilang jauhilah mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Ingatlah, pergaulan yang jatuh merusakkan kelakuan yang baik. Jadi kalau kita nekat membangun hubungan dengan orang-orang berdosa, pada iman kita kropos, dan kita sadar bahwa kita sangat mudah digoda ya untuk jatuh. Apalagi misalnya dalam kasus-kasus orang keterikatan dengan narkoba, itu kan tidak mudah disembuhkan hanya dalam beberapa saat. Nah dia, wah rasa diri ini, pergi dia cium baunya aja, wah ini sudah bisa gampang tergoda. Maka dalam hal semacam itu maka adalah bijak supaya kita menjaga pergaulan kita. Tetapi menghentikan relasi dengan mereka tidak boleh mutlak, karena kita juga melihat dari teladan Tuhan Yesus ya, bahwa dia menjalin hubungan itu dengan orang-orang berdosa, dan dengan demikian punya satu tujuan, yaitu supaya dia bisa memberitakan Injil kepada orang-orang berdosa. Jadi kalau kita mau menjalin hubungan dengan rekan-rekan sesama pendosa setelah kita bertobat, maka itu harus mempunyai tujuan, yaitu tujuannya adalah tujuan misi di samping tujuan yang bersifat ya persahabatan dan lain sebagainya ya. Jadi intinya adalah kalau kita masih lemah dan mudah jatuh, maka tahan diri dulu. Kalau kita sudah cukup kuat untuk menjalin hubungan, maka jalinlah hubungan dengan tujuan bisa beritakan firman Tuhan. Pastikanlah bahwa dalam hubungan itu saya mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Ya, ini penting untuk dipikirkan. Lalu jadilah saksi Kristus dengan cara hidup yang baru, bukan dengan dosa yang lama. Ya, banyak orang terlibat sambil memberitakan Kristus tapi terlibat di dalam dosa yang lama. Nah itu jadi repot ya. Dan ada batasannya adalah apabila misalnya ini kita sama-sama penjahat itu, atau saya bertobat sekarang saya masih menjalin hubungan dari dua sahabat yang penjahat ini dengan tujuan untuk membawa kepada pertobatan. Tapi setelah sekian lama yang terjadi adalah bahwa terus menolak kebenaran yang saya berikan, tapi terus mempengaruhi dan berjuang supaya saya masuk pada dosa, mungkin itu tanda saatnya saya harus mengakhiri persahabatan itu. Karena kita juga lihat Tuhan Yesus bilang jangan buang mutiara di mulut babi itu. Ya, jadi ada saatnya memang pemisahan yang radikal itu. Kalau ternyata tujuan kita tidak berhasil dan kita diperjuangkan untuk kembali kepada dosa yang lama. Ya. Ya Pak, masih bicara soal penginjilan nih kan Pak. Ya. Kalau kita lihat sekarang kan ada banyak, kita lihat di sosial media, di YouTube, di TikTok segala macam ada banyak muncul apologet kan Pak. Bahkan juga nggak cuma dari sisi kita, tapi juga sisi seberang juga mereka juga melakukan hal yang sama juga gitu ya. Nah, apakah kita sebagai apologet Kristen nih Pak, apakah sebaiknya kita lebih ke menyerang gitu Pak tindakannya Pak kepada mereka Pak? Mungkin karena ada satu kata-kata bahwa pertahanan yang paling efektif itu adalah menyerang Pak. Ya, sebenarnya kalau kita bicara soal apologia, kata Yunani misalnya, coba kita baca dulu di 1 Petrus 3:15 ya. 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang minta pertanggung jawab
dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, di situ memberi pertanggungan jawab. And answer dalam bahasa Inggris, atau terjemahan yang lain defense. Kata Yunaninya adalah apologia. Jadi sebenarnya itu adalah pembelaan terhadap iman Kristen. Tidak berbicara tentang penyerangan terhadap iman lain. Tetapi di dalam dunia apologetika, ilmunya sendiri itu sebenarnya apologia itu mencakup dua, defensif dan ofensif. Nah, defensif sudah pasti benar karena ayat itu ya. Tapi apakah apologia yang ofensif itu dibenarkan? Tidak salah juga, ya. Karena begini, kalau orang menyerang apa yang benar, saya harus memberi jawab, ya kan? Supaya kamu jangan anggap ini salah. Ini defensif. Tapi pada saat orang itu sedang berjalan di jalan yang salah dan di ujung sana jurang, saya juga perlu memberitahu kepada dia bahwa jalan yang kamu tempuh itu salah. Ya, jalan yang sedang kamu pakai itu adalah salah. Nah, karena itulah maka itu otomatis menunjukkan ketidaklogisan atau ketidakbenaran dari kepercayaan dia. Saya kira ada ayat Alkitab tentang itu ya. Coba kita lihat di Korintus, 2 Korintus pasal 10. Korintus pasal 10. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, kami mematahkan, kami menawan, kami menaklukkan. Ya, jadi ada kepercayaan-kepercayaan, sistem-sistem kepercayaan yang membawa orang kepada kebinasaan. Dan apologia itu mempunyai tanggung jawab juga untuk memberi peringatan tentang itu. Ya, tapi apakah itu semua relevan diterapkan di dalam semua konteks? Tidak harus. Ya, karena kita juga lihat ya bahwa dalam konteks kita yang sedikit-sedikit penistaan agama, sedikit-sedikit penghinaan agama, maka ya kemungkinan besar itu akan membuat kita ya gampang dituduh seperti itu. Ya ujung-ujungnya penjara. Ya, tapi sebenarnya dua itu penting sebenarnya. Ya, karena di satu sisi kita ya kalau ini pertandingannya ada bagian penyerang, ada bagian bertahan, ya kan. Nah, maka untuk menyerang itu orang mesti mempelajari dan melihat apa sih titik-titik kesalahan dari kepercayaan-kepercayaan yang lain untuk diungkapkan. Tetapi untuk yang defensif kita mempelajari sedemikian rupa apa yang kita yakini sehingga begitu diserang kita bisa memberikan jawab. Ya, nah paling bagus kalau dua metode itu dipadukan di dalam kegiatan-kegiatan berapologia. Ya, tapi kalau tidak ya mungkin yang defensif itu jauh lebih aman sebenarnya. Ya. Jadi untuk bersikap kita ofensif, bersikap menyerang itu nggak ada masalah juga sebetulnya Pak ya. Sepanjang kita juga bisa melakukan pembenaran sama apa yang memberikan penjelasan dengan benar ya Pak ya. Kepada apa yang mereka Tetapi pertanyakan. mungkin satu hal yang perlu dipikirkan itu yang tadi dibaca di 1 Petrus 3:15 harus dengan sopan dan teratur. Nah kadang-kadang kita ini di dalam penyerangan itu bukan lagi penyerangan yang logis dan menunjukkan ketidakbenaran, tapi sudah membawa di dalamnya olok-olokan, hina-hinaan. Nah, itu membuat akhirnya mencemarkan apologia kita, sehingga akhirnya orang menolak kebenaran yang kita berikan, atau menolak mengakui kesalahan hanya karena merasa terhina. Nah, ini yang harus kita perhatikan di dalam ya saya melihat di media sosial ada banyak kegiatan apologia terjadi ya, tapi akhirnya ujung-ujung hanya menjadi debat kusir ya, yang berisi penghinaan-penghinaan lalu dihina balik lalu kita menghina lagi. Padahal kita mau lihat bahwa apologia dibenarkan tapi harus ada catatannya itu ya. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu ya. Lalu siap memberi pertanggungjawaban tapi harus dengan sopan dan teratur penuh hormat.
Ya, saya kira itu harus dijaga supaya jangan sampai apologia yang baik dan benar itu dicemarkan oleh ya kata-kata yang tidak mencerminkan kita sebagai orang Kristen. Ya. Oke, aku udah pertanyaan juga Pak Isra. Dalam tataran sosial masyarakat hari ini baik di dunia maya maupun di dunia nyata itu muncullah biasa kan istilah tuh realita mengikuti istilah gitu. Nah akhirnya dalam kehidupan antar umat beragama, terlepas ini masalah penginjilan dulu, ya terciptalah semangat kompetitif. Itu istilah yang populer tuh lock in, lock out gitu. Diperakasi oleh acara-acara yang besar, di mana saya juga pernah diundang di situ. Nah akhirnya muncullah Tuhan Maha Kompetitif yang tolak ukurnya selalu ada di jumlah. Nah sehingga waktu kita masuk dalam sebuah kemurnian dalam memberitakan Injil, kita akan masuk dalam kompetisi itu. Sehingga orang udah siap-siap tuh kayak multi level gitu. Tiba-tiba aja ketemu soft selling, hard selling gitu. Nah saya nggak tahu gimana Pak Isra melihat dan bagaimana kita harus menyingkapi semangat kompetisi yang saat ini sudah menjadi sebuah culture di mana tentu siapa yang mau kalah, kesiapan mental untuk menerima sebuah kekalahan sehingga tapi kompetisi ini kan selalu ada. Jadi ujung-ujungnya orang akan mengajak untuk bertarung. Kapan lock ini itu bercanda awalnya gitu. Tapi akhirnya orang akan merasa tersinggung kalau temennya nggak lock in dan lock out, itu akan jadi ya semangat kompetitif yang sudah menjadi realita dalam kehidupan masyarakat gitu. Nah, waktu kita memasukkan penginjilan ini, apakah semangat kompetitif yang berpatokan pada jumlah itu jadi frontline-nya atau kita bisa bagaimana posisi Injil berdiri tegak di semangat kompetisi yang sedang terbangun di tataran masyarakat ini? Ya kadang-kadang di permukaan terlihat seperti itu ya. Jangankan dengan agama lain ya, antara gereja dengan gereja pun ya terlihat bahwa ada persaingan ini, ini gereja ini besar ini, makanya ada rebut-rebutan jemaat lah apa segala macam, itu sering terjadi ya. Tetapi sebenarnya kalau kita bergerak dalam episode kali lalu kita membahas tentang evangelisasi, perbedaan antara evangelisasi dan kristenisasi ya. Kalau kita bergeraknya kristenisasi, maka ya kita seolah-olah memang berada dalam persaingan itu dan harus berusaha supaya kita tampil lebih dominan dan menjadi mayoritas. Ya. Tapi kalau evangelisasi dia tidak mempunyai tujuan semacam itu sebenarnya. Ya. Kan tujuannya kan menyelamatkan orang sebenarnya. Nah, apalagi kalau kita bisa melihat bahwa sebenarnya dari sudut pandang yang lain, kalau sudut pandang bawah manusia, saya harus beritakan Injil kepada Bapak supaya Bapak menjadi orang percaya. Tapi dari sudut pandang Tuhan, providensi Allah, saya percaya juga bahwa orang itu tak mungkin menjadi percaya kepada Yesus kalau Bapa tidak bekerja. Yohanes 6 ayat 44, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa. Ya kan? Artinya sehebat-hebatnya saya beritakan Injil, tapi toh pada akhirnya orang-orang yang menjadi percaya adalah orang-orang yang ditarik oleh Bapa. Dalam konteks teologi reform, itu mempercayai sebuah doktrin yang namanya doktrin predestinasi, yaitu orang-orang pilihan. Nah, artinya ada orang-orang yang telah atau dalam ketetapan Tuhan itu memberikan anugerah keselamatan pada mereka. Artinya sehebat apapun saya beritakan Injil, toh pada akhirnya yang akan menerima itu adalah orang-orang yang akan menerima karunia yang Tuhan tetapkan itu. Nah, coba kita melihat satu ayat. Oke, mari coba lihat Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal menjadi percaya. Oke, lihat kalimat terakhir, semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal menjadi percaya. Artinya
orang-orang yang percaya adalah mereka yang ditentukan Allah untuk hidup kekal. Nah, yang ditentukan Allah ini berapa banyak? Kita nggak tahu kan? Betul. Ya kan? Apakah kalau sedikit ya kita minor? Kalau banyak berarti kita mayor. Ya. Jadi sebenarnya penginjilan itu bukan target kita menjadi minoritas atau menjadi mayoritas, tapi menyelamatkan sebanyak mungkin orang yang ditetapkan oleh Allah. Hanya kita nggak tahu berapa banyak. Jadi kita memberitakan Injil seluas-luasnya saja sambil percaya bahwa mereka yang ditentukan Allah untuk hidup kekal akan menjadi percaya. Ya, kalau mau lihat dalam sejarah kekristenan sih, kapan sih kita jadi mayoritas? Ya, kalau dilihat dari sejarah 3 abad pertama justru minoritas dan dianiaya sedemikian rupa. Ya, nanti setelah abad keempat, ketika Roma menjadi kerajaan atau imperium yang Kristen, barulah penyebarannya begitu luas. Tetapi di Indonesia mungkin kita menjadi minoritas. Kita memberitakan Injil bukan untuk persaingan seperti itu. Ya, kita memberitakan Injil untuk menyelamatkan orang sambil kita percaya bahwa semua yang ditentukan untuk hidup kekal menjadi percaya, maka pemberitaan Injil tidak akan gagal. Ya. Baik para pemirsa sekalian, percakapan kita ini ada seputar masalah penginjilan, masalah misiologi. Dan kita bertolak atau bergerak dari film kisah kasihnya, film tentang misi yang diproduksi oleh Pijar TV. Dan saudara yang belum nonton bisa nonton film ini di YouTube channel Pijar TV atau scan barcode di layar Anda dan bisa menonton filmnya. Dan bagi saudara yang mau mengambil bagian di dalam mendanai program ini sehingga bisa jadi berkat bagi banyak orang, di layar Anda ada nomor rekening dari Yayasan Pelayanan Media. Silakan kirimkan persembahan Anda dan dipakai untuk menyalurkan, memproduksi dan menyalurkan program-program pembinaan iman Kristen yang menjangkau banyak orang. Dan saudara-saudara, ingatlah bahwa bagi seorang Kristen 2 hal yang penting, yaitu dia mempercayai atau beriman kepada Injil, dan kedua dia memberitakan Injil. Sekali lagi saya katakan, jangan saudara hanya percaya kepada Injil tapi tidak memberitakannya. Dan apalagi jangan memberitakannya kalau saudara tidak percaya. Jadi sebagai orang Kristen pastikanlah bahwa saudara adalah orang yang sudah memiliki Kristus sebagai juru selamat. Dan setelah itu harus mau menyebarkan berita Injil supaya banyak orang diselamatkan. Demikian episode kali ini dan sampai jumpa dalam episode yang akan datang. Salam terang bagi Indonesia, Tuhan berkati.